Pendengaran Dai Mubai sangat baik, dan dengan menggeser kakinya dia sudah berada di depan Ma Hongjun. Melihat Bai Chenxiang yang halus dan cantik di sebelahnya, dia berkata dengan tidak percaya, "Gemuk, matamu sangat bagus. Dari mana?" Pada titik ini, mulutnya sudah ditutup oleh Ma Hongjun dan dia diseret ke samping dengan kasar. Melihat cahaya memohon di mata Fatih, Dai Mubai semakin ragu. Dia awalnya akan mengatakan bahwa matanya bagus dan bertanya dari mana dia membawa gadis ini ke sini. Dengan pemahaman Ma Hongjun tentang dia, bagaimana dia bisa membiarkannya berbicara tentang ini? Oscar dan Ning Rongrong sedang mencibir, dan Ning Rongrong menjelaskan hubungan antara Fatih dan Bai Chenxiang kepada Ju Zuqing dengan berbisik. Ma Hongjun menekan suaranya menjadi seutas benang dengan cemas, dan berkata kepada Dai Mubai, "Bos Dai, tunjukkan belas kasihan dengan kata-katamu. Kakakmu serius kali ini. Gadis ini adalah sepupu dari saudara laki-laki ketiga. Dia dan saya murni dalam pikiran dan tubuh. Saya merayunya. Jangan membocorkan apa yang saya lakukan sebelumnya, atau saya akan habis." Betapa pintarnya Dai Mubai, dia langsung menyadarinya, menatap Ma Hongjun dengan penuh pengertian dan berkata sambil tertawa, "Aku sedang mengatakan dari mana gadis cantik itu berasal, dan itu adalah sepupusan kecil. Senang bertemu denganmu, aku Dai Mubai." Penampilan Dai Mubai tidak terlalu tampan, tetapi mata jahat dan temperamen bawaannya memberinya pesona khusus. Jika tidak, dia tidak bisa sembarangan berkubang di antara bunga tanpa menghadapi satu kekalahan pun saat itu. Cara mengesankan yang tidak berwujud yang dipancarkan tubuhnya dengan sangat mudah memberi tekanan pada orang. Menghadapinya, Bai Chenxiang tidak sesantai itu, tetapi berkata dengan agak pendiam, "Senang bertemu denganmu saudara Dai, namaku Bai Chenxiang. Anda bisa memanggil saya Siang-Siang." Ma Hongjun tiba-tiba memekik aneh, "Siang-Siang, kamu baru pertama kali melihatnya dan kamu mengizinkannya memanggilmu Siang-Siang?" Bai Chenxiang mengarahkan pandangannya ke langit, berkata, "Kakak Dai adalah kakak sepupuku. Apakah ada yang salah?" Ma Hongjun berkata dengan cemberut, "Lalu bagaimana denganku? Mengapa Anda tidak mengizinkan saya untuk menggunakannya?" Bai Chenxiang bersenandung, "Karena kamu vulgar." Itu gemuk sekaligus sebagai wajah nafsu. "Siapa yang akan berbicara dengan Anda?" Saudara Dai menunjukkan bahwa dia adalah seorang pria sekilas. Bagaimana dia bisa sama dengan Anda? Dia? Pria? Ma Hongjun menatap Bai Chenxiang dengan mata terbelalak, dan kemudian ke Dai Mubai di sebelahnya. Tiba-tiba dia tidak bisa menahan perasaan pahit di benaknya. Namun demikian dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Siapa yang memintanya memiliki catatan kriminal sebelumnya? Sekarang dia tidak bisa menyinggung siapapun lagi. Suasana hati Dai Mubai sangat bertolak belakang dengan suasana hati Ma Hongjun. Sambil tertawa, layak menjadi sepupusan kecil. "Anda benar-benar bisa bicara. Siang-Siang, kamu tidak salah. Di antara kami, pria yang paling terhormat adalah saya." Batuk-batuk. Oscar yang terbatuk tak jauh dari sana, memandang Dai Mubai dengan ekspresi aneh, sangat aneh. Ju Zuqing berdiri di samping Ning Rongrong sambil tersenyum, tanpa sedikit pun niat untuk membuka kedok suaminya. Bertahun-tahun telah berlalu, dan Dai Mubai bukanlah Dai Mubai yang masih muda dan bertingkah. Dia juga bukan gadis yang selalu merasa kesal dan tidak puas terhadap Dai Mubai. Dai Mubai tampaknya sama sekali tidak peduli dengan mata orang lain yang tertuju padanya. Sambil berkata, "Di mana sang kecil? Bukankah dikatakan kita akan pergi ke Pulau Dewa Laut?" Ma Hongjun berkata, "Kakak ketiga telah pergi keluar selama beberapa hari. Sepertinya ada beberapa masalah keluarga. Saya berharap dia akan segera kembali." Menyebut Tang San, senyum di wajah Dai Mubai memudar secara bertahap. "Apa yang terjadi dengan Xiao?" Grandmaster menyebutkan ini dalam surat itu. Tetapi, saya masih tidak percaya mengapa manusia yang tepat akan memisahkan tubuh dan jiwanya. Mendengar Dai Mubai menyebutkan ini, aura pembunuhan yang kuat tiba-tiba muncul di mata Ma Hongjun. Temperamennya membuat perubahan yang mengguncang dunia. Ini adalah pertama kalinya Bai Chenxiang merasakan sesuatu seperti itu dari Ma Hongjun. Dia tiba-tiba merasa bahwa si gendut di sebelahnya menjadi mengerikan. Terutama tekanan dari Raja dari 100 burung roh Phoenix, bahkan membuat pikirannya gemetar, dan minggir setengah langkah tanpa sadar. Sekarang di matanya, si gendut ini tampaknya telah menjadi jauh lebih tinggi, dan bukan lagi pria yang suka tertawa dan vulgar. Bukankah itu bajingan dari Spirit Hall? Ma Hongjun berkata dengan sengit. Tanpa perlu melebih-lebihkan, menceritakan kebenaran secara lengkap sesuai fakta sudah cukup untuk mengisi ruang di depan kabin dengan sangat hemat.
Mata Zhu Zuqing bahkan kabur karena air mata, dan hanya berangsur-angsur menjadi tenang setelah dihibur oleh Ning Rongrong. Aula, roh. Dai Mubai meraung dalam-dalam, cara yang sangat mengesankan meledak tiba-tiba. 7 iblis Rex sudah terbiasa dengannya melepaskan sikapnya seperti ini, dan kekuatan semua orang sangat dekat, jadi reaksi mereka tidak intens. Tapi Bai Chenxiang tidak tahan dengan tekanan macan putih yang meledak secara drastis begitu dekat, wajahnya kehilangan warna saat dia mundur, mengejutkan. Tepat pada saat dia akan jatuh, tangan besar yang kokoh dan tebal meraih bahunya, seutas kekuatan roh dengan perasaan panas yang agak menyengat menembus ke dalam tubuhnya. Napas Bai Chenxiang tiba-tiba menjadi stabil, seolah-olah dinding tak berwujud yang terbuat dari api yang mengamuk muncul di depan tubuhnya, menghalangi momentum gelombang Dai Mubai untuknya. Tidak ada gunanya marah. Jika Anda ingin bertarung melawan Spirit Hall, Anda harus terus meningkatkan kekuatan Anda. Hanya ketika kalian semua bertuju telah menjadi generasi gelar Douluo, mungkinkah bertarung melawan kekuatan Spirit Hall? Pada suara tenang yang datang jauh dari luar, semua orang melihat ke arah suara itu, melihat dua pria berjalan ke arah mereka. Yang berbicara adalah Grand Master. Di sisinya adalah pedang Douluo Chenxin dengan hanya satu tangan tersisa. Grand Master. Melihat Grand Master, The Shrek Seven Devil serta Bai Chenxiang bersamaan membungkuk memberi hormat. Grand Master sedikit mengangguk kepada Dai Mubai dan Zhu Zuqing, tidak ada yang terlihat di wajahnya yang kaku. Kamu telah belajar tentang apa yang terjadi pada San dan Xiao Wu kecil. Kita dapat menyebut Spirit Hall sebagai musuh bersama kita. Selama bertahun-tahun, Anda masing-masing telah meningkat ke tingkat yang berbeda, dan juga mendapatkan kemampuan roh yang lebih kuat. Sebelum pergi ke Sigot Island, saya harap Anda dapat menyelesaikan proses run-in. Anda telah berpisah selama bertahun-tahun, bahkan jika kerja sama Anda masih ada, jika Anda tidak mengetahui kemampuan baru satu sama lain, Anda tidak akan dapat bekerja sama semaksimal mungkin. Semua orang mengangguk bersamaan. Atas instruksi Grand Master, mereka selalu dengan tulus diyakinkan. Tatapan Grand Master menyapu semua orang dari satu ke yang lain, lalu berkata, periode run-in dimulai dari sekarang. Meskipun San dan Xiao Wu kecil tidak ada di sini, kalian berlima telah berkumpul. Untuk berjalan dengan baik dengan kecepatan tercepat, Anda memerlukan tekanan. Ma Hongjun berkata dengan sedikit tergagap, Grand Master, Anda tidak berencana untuk membiarkan Senior Chenxin menjadi tekanan kami? Dia sangat tahu, pedang Douluo Chenxin sebenarnya adalah kekuatan puncak peringkat 97. Itu bukan sesuatu yang bahkan bisa dengan mudah ditandingi oleh judul Douluo biasa. Apalagi saat pedang Douluo Chenxin juga menyandang gelar serangan nomor 1 benua Douluo. Mereka semua telah melihat kekuatan serangan Yang Wudi, yang bahkan Tang San akan mendapatkan yang terburuk. Yang Wudi hanya lebih dari peringkat 80, sedangkan pedang Douluo yang juga terkenal karena serangan sebenarnya memiliki perkasa peringkat 97. Tekanannya benar-benar agak besar. Bai Chenxiang melirik Fatih dengan agak mencemooh, berpikir dalam hati, sangat takut? Itu hanya untuk melatih Anda, bukan musuh nyata. Sedikit kesan baik Fatih membantu memblokir tekanan yang dia keluarkan terhalau dengan kekuatan belaka oleh kesempatan ini. Dia tidak ingin percaya bahwa dia akan memiliki perasaan terhadap orang gemuk yang vulgar seperti itu. Ekspresi Grand Master menjadi dingin, kamu seharusnya merasa beruntung. Mampu mengundang Senior Sword Douluo untuk menjadi tekanan dalam pelarian Anda, tidak hanya dapat mempercepat prosesnya, tetapi juga dapat merangsang pertumbuhan kekuatan Anda satu langkah lebih jauh, membantu Anda menemukan di mana kekuatan Anda tidak mencukupi. Ning Rongrong terkikik, kakek pedang, kamu harus memulai dengan lembut. Wajah Sword Douluo berubah serius, aku lawanmu sekarang, Rongrong, aku tidak akan lunak. Apalagi Oscar, kamu harus ingat, jika kamu tidak bisa melindungi Rongrong dengan baik, maka aku tidak akan membiarkan dia pergi bersamamu ke Pulau Dewa Laut. Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda akan memiliki kemampuan untuk melindungi Rongrong setelah kembali? Hari ini saya di sini untuk memeriksanya. Saya harap Anda tidak hanya berbicara besar. Mendengar kata-kata Sword Douluo, kulit 5 iblis Rek langsung menjadi muram. Mereka bisa merasakannya secara mendalam, Sword Douluo tidak bercanda, terutama bagi Oscar, yang wajahnya langsung menunjukkan ekspresi tertawa, semacam cara khusus yang dalam dan mengesankan menyebar, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya mengangguk ke arah Sword Douluo tanpa suara. Grand Master berkata kepada Bai Chenxiang, Chenxiang, kamu tidak perlu ikut campur, datanglah kepadaku. Bai Chenxiang menjawab, agak tidak setuju berjalan dan berdiri di samping Grand Master. Dalam hatinya dia merasa sedikit kesal,
Bukankah dikatakan aku akan mendapatkan pengalaman bersama mereka? Lalu mengapa tidak membiarkan saya bergabung dalam pelarian sekarang? Bahkan jika kekuatanku kurang dibandingkan dengan mereka, itu masih tidak seberapa. Tidak peduli apa, saya adalah leluhur roh-roh 4 cincin. Jadi mereka memandang rendah saya seperti itu? Dengan kecepatan saya, seharusnya tidak menjadi masalah bagi saya untuk melindungi diri. Sementara dia berpikir dalam hati, pedang Doulo Chensin sudah perlahan berjalan ke depan, sementara Shrek 5 Iblis secara tidak sadar bergerak mundur, dan tentu saja, Ning Rongrong dan Oscar berada di belakang, Dai Mubai berada di depan tengah, Ma Hongjun dan Ju Zuking di kedua sisi. Setiap wajah mereka tampak sangat serius. Bai Chenxiang juga memperhatikan perbedaannya. Dia menemukan bahwa saat pedang Douluo melangkah maju untuk langkah pertama, temperamen seluruh tubuhnya berubah secara dramatis. Apa yang terlihat seperti orang tua yang sangat normal, sekarang segala sesuatu di sekitarnya tampak tajam, bahkan udara menjadi sedikit terdistorsi. Hanya merasakan jejak indera yang tajam di aura ini, dia mau tak mau menjadi pucat. Baru sekarang dia mengerti betapa salahnya dia, dan mengapa Grandmaster tidak membiarkannya bergabung di depan matanya. Berdiri di belakang pedang Douluo, indera tajam itu seolah merobek tubuhnya menjadi berkeping-keping. Jadi bisa dibayangkan betapa buruknya perasaan itu untuk berdiri di hadapannya. Tidak peduli seberapa cepat kecepatannya, dia takut dia hanya akan memiliki takdir terpotong oleh aura tajam itu. Di dalam hatinya, Bai Chenxiang selalu merasa bangga. Dia berpikir, mengandalkan kecepatan klan kecepatan, di dunia, tidak ada yang bisa menyakitinya. Baru sekarang ketika dia merasakan perasaan yang dipancarkan oleh Sword Douluo, dia menyadari kesenjangan antara klan kecepatan dan kekuatan nyata. Jangankan dia, bahkan jika kakeknya ada di sini, sayangnya, dia tidak bisa menahan rasa tajam dan tajam itu. Tapi kelima orang sebelum Sword Douluo semuanya menghadapi Sword Douluo tanpa mundur. Dan itu, di matanya, Fatih yang vulgar bahkan berdiri di baris pertama. Cahaya samar mulai bersinar dari semua orang. Grandmaster membiarkan Bai Chenxiang bergerak mundur dengan cepat, ke tempat yang relatif lebih jauh, benar-benar menjauh dari jangkauan aura Sword Douluo, dan kemudian menyaksikan medan perang. Cahaya putih berkedip terang, bukannya mundur, Dai Mubai maju, dengan berani melangkah maju. Dengan raungan yang sangat besar, tubuhnya yang terkena cahaya putih yang intens tiba-tiba berubah secara drastis, hantu besar macan putih yang ganas muncul di belakang punggungnya. Tubuhnya membengkak dengan hebat, otot yang kuat menyembul dan merobek pakaian. Dengan garis hitam dan putih muncul secara bersamaan di otot, kuning, kuning, ungu, ungu, hitam, hitam, 6 cincin roh muncul di tubuhnya secara bersamaan. Tiba-tiba, momentumnya naik dengan kuat. Aura kuat Evil Ace White Tiger segera membuat beban teman-temannya berkurang dengan selisih yang besar. Grandmaster membuat suara kejutan yang lembut, bagus. Tidak menyangka kekuatan rohnya telah tumbuh lagi, seharusnya peringkat 65. Bai Chenxiang tiba-tiba merasa jantungnya seperti berhenti berdetak. Meskipun usianya sedikit kurang dari Shrek Seven Devils, itu sangat sedikit. Dibandingkan dengan yang termuda di Shrek Seven Devils, Ju Zuking, dia hanya setahun lebih muda darinya. Bahkan Dai Mubai di depan matanya 3 atau 4 tahun lebih tua darinya. Dia tahu, kekuatan peringkat 65 tidak dapat dicapai olehnya dalam 3 atau 4 tahun. Dengan Dai Mubai melepaskan semangatnya, kemegahan yang mempesona juga bersemi di 4 lainnya. Masing-masing ada hantu samar yang muncul di belakang masing-masing. Yang di belakang Ju Zuking adalah seekor kucing hitam, yang aura dingin dan ringkasnya jauh lebih terampil daripada Dai Mubai. Tapi cincin roh di tubuhnya sama dengan milik Dai Mubai, memberikan perasaan misterius dan berbahaya. Semangat Ma Hongjun jauh lebih merajalela, hantu merah dari Phoenix muncul di belakang punggungnya. Cincin rohnya lebih sedikit satu dari yang lain, tetapi momentumnya tidak terlalu buruk. Api Phoenix panas yang membakar naik ke langit, berputar di sekitar tubuhnya, mekar dengan kemegahan yang mempesona. Hantu di belakang punggung Ning Rongrong persis sama dengan yang ada di tangannya, ubin berlapis 9 harta karun yang indah ditopang oleh tangan kanannya, 6 cincin roh masing-masing berkilau, cahaya permata terang membuatnya tampak halus seperti makhluk abadi. Hantu di belakang Oscar adalah yang paling aneh, 2 siluet perak buram, tampaknya terhubung satu sama lain dengan erat. 5 orang, 4 kaisar roh dan 1 raja roh, dan mereka masih sangat muda. Bai Chenxiang sudah menahan napas tanpa sadar, melihat pertempuran yang hampir terjadi. Pada saat yang sama, suara jernih tiba-tiba datang, tunggu sebentar. Siluet berkedip, muncul 2 orang di tanah. Keduanya mengenakan pakaian berwarna putih. Pria itu memegang tangan wanita itu,
dengan sedikit senyum di wajahnya. Dengan pedang Douluo senior yang menginstruksikan kita, bagaimana mungkin saya tidak hadir? Orang-orang yang datang bukanlah orang asing, melainkan Tang San dan Xiao Wu. Cahaya biru pucat memenuhi udara di sekitar tubuh Tang San dan Xiao Wu. Dia dengan lembut mengumpulkan Xiao Wu, dengan sedikit keengganan di matanya, dia menempatkannya di dompet 100 harta karunnya. Saat Tang San muncul, ekspresi serius dari 5 iblis Rex semuanya sedikit rileks, setiap orang secara bersamaan menunjukkan sedikit senyum. Jika mereka disebut 5 kekuatan muda, maka, dengan bergabungnya Tang San, mereka menjadi entitas integral yang sangat kuat. Dai Mubai tertawa, "San kecil, pengaturan waktumu sangat tepat. Kami mencari saran dari senior Sword Douluo bersama-sama." Tang San mengangguk. Dengan kecerdasannya, melihat Grandmaster tidak jauh dari mereka, dia sudah menduga bahwa Sword Douluo diundang untuk mengajar mereka. Dalam hal kekuatan pedang Douluo, sangat mungkin untuk memberi mereka tekanan yang hebat. Kehadiran Tang San tidak membuat wajah pedang Douluo Chenxin berubah sedikit pun, membiarkannya bergabung kembali dengan unit, berdiri di belakang Dai Mubai dan mengubah formasi asli 3-2 yang disusun menjadi 3-1-2. Lalu dia berkata dengan tenang, "Saya akan mulai." Cahaya halus yang tajam melintas di mata Sword Douluo secara tiba-tiba, dan saat berikutnya, sudah ada pedang di depan tubuhnya, pedang panjang biru jernih, seolah-olah diukir dari kristal. Yang paling aneh adalah, pada pedang panjang itu, ada 9 bintang, yang berwarna kuning, kuning, ungu, ungu, hitam, 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 hitam. Melihat pedang, 6 iblis Rex tidak bisa menahan diri untuk saling memandang dengan waspada. Untuk dapat memisahkan tampilan asli cincin roh dan memasukkannya ke dalam roh, itu menunjukkan seberapa dalam budidaya pedang Douluo. Chenxin mengangkat tangannya perlahan, tatapannya tidak mengarah ke Shrek 6 iblis tetapi benar-benar jatuh pada pedangnya sendiri. Panjang pedang 4 Chi 3 Chun, lebar 3 Chun. Panjang gagang 1 Chi dan 2 Chun. Dinamakan 7 pembunuhan. Pedang instan Douluo Chenxin akan menangkap pedang 7 pembunuh ini. Cahaya meledak dari mata Tang San, berteriak keras, "Serangan kekuatan." Sementara itu, 1 putih dan 1 biru, 2 lapisan cahaya meledak dari dalam tubuhnya secara bersamaan, menutupi seluruh tanah sekaligus. Domain Death God yang mengerikan dan kejam serta ringan dan penuh vitalitas dengan fluktuasi spiritual yang intens, Blue Silver Domain berkembang secara bersamaan, menutupi para sahabat di sisinya, dan juga menutupi Sword Douluo. Tang San adalah inti dari Shrek Seven Devils, dan semua orang sangat mempercayainya. Begitu Tang San berteriak, Dai Mubai sudah maju ke depan. Dia tentu tahu lawan seperti apa yang dia hadapi. Kemampuan roh pertama White Tiger Barrier, kemampuan roh ketiga transformasi Vajra Macan Putih meledak dalam sepersekian detik, dan seluruh tubuh cahaya putihnya tiba-tiba berubah menjadi emas, menyerang dengan momentum tak terbendung seperti meteor emas. Peluncuran Juzhu King sedikit lebih lambat dari Dai Mubai, tubuhnya berubah menjadi hantu, membulat di belakang punggung Sword Douluo, mengeluarkan cakar kucing yang tajam dan menyerbu ke depan dekat dengan tanah. Bai Chenxiang yang juga pandai dalam kecepatan dapat dengan jelas merasakan bahwa, dalam kecepatan, Juzhu King sama sekali tidak lebih lambat darinya, dan bahkan lebih cepat. Jangan lupa bahwa Bai Chenxiang adalah sistem kecepatan murni sedangkan Juzhu King adalah sistem serangan kelincahan. Sebagai master roh tipe serangan kelincahan, dia memiliki kekuatan serangan yang kuat yang tidak dimiliki Bai Chenxiang. Pada saat yang sama keduanya mengambil tindakan, 2 sayap burung phoenix telah terbentang di belakang punggung Ma Hongjun. Di bawah efek gabungan dari Bathing Fire Phoenix dan Phoenix Ascension, dia menerkam dari langit, dan setiap cahaya di sekitar tubuhnya menjadi bengkok. Jelas dia melepaskan kemampuan roh keempatnya Phoenix Cry Sky Strike. Tang San mengangkat lengan kanannya, kemampuan roh keempat penjara perak biru muncul di sekitar tubuh Sword Douluo dalam 3 lapisan berturut-turut. Sementara itu, lengan kanannya menjadi sepenuhnya emas. Kemampuan roh kelima Blue Silver Overlord Spear sedang diisi. Menurut perhitungannya, saat Dai Mubai dan pedang Douluo bertabrakan, tombak tuan perak birunya akan siap untuk dilepaskan. Menghadapi gelar Douluo yang begitu tinggi, mereka benar-benar tidak berani menahan kekuatan apapun. Dan tekanan tak berwujud yang dibawa kepada mereka oleh Sword Douluo juga merupakan faktor vital yang memaksa mereka untuk berusaha sekuat tenaga. Ning Rongrong bahkan tidak menyia-nyiakan kekuatan rohnya. Kontrol distraksi miliknya telah ditingkatkan ke tingkat 5 Aperture Scat Red Heart, di mana dia dapat secara bersamaan mengontrol 5 efek amplifikasi yang berbeda pada objek yang berbeda. Semakin tinggi pangkat Master Roh dari Seven Treasures Glazetile Clan, semakin banyak cincin roh yang mereka miliki, semakin hebat efek amplifikasinya.
Ketika Ning Rongrong memperkuat dengan kekuatan penuhnya, bahkan jika itu masih tidak sama dengan ayahnya, satu-satunya perbedaan adalah di peringkat terakhir. Nine Treasures Glazed Pagoda Es sangat berwarna-warni, baris demi baris cahaya berkilauan masing-masing, terus-menerus menanamkan amplifikasi ke dalam tubuh 5 iblis rek yang menampilkan serangan mereka. Apa yang terjadi pada tubuh Juzhu King adalah penguatan kelincahan, penguatan serangan dan penguatan kekuatan roh, 3 kemampuan penguatan utama, dengan efek 70% yang tangguh. Bahkan lebih banyak garis cahaya jatuh pada Dai Mubai. 4. Masing-masing memperkuat kekuatan, pertahanan, serangan, dan kekuatan roh. Padahal apa yang ditanggung Ma Hongjun bahkan lebih dahsyat. 6 amplifikasi Ning Rongrong semuanya secara bersamaan jatuh padanya. Sebagai orang yang memiliki kekuatan ledakan terbaik, dia adalah kekuatan penyerang utama yang sebenarnya, terutama dengan efek amplifikasi atribut, yang membuat nyala api Phoenix-nya semakin panas, nyala api merah keemasan mengembun, seolah-olah hidup. Sementara amplifikasi yang jatuh di tubuh Tang San sebagian besar menyerang. Jadi hanya ada 2, amplifikasi kekuatan roh dan amplifikasi serangan. Master Roh di atas peringkat 60, dengan amplifikasi pada berbagai aspek sebesar 70%, kekuatan yang dapat mereka keluarkan, selain faktor avatar roh, setiap orang setara dengan Sage Roh 7 cincin. Meskipun mereka tidak bersama selama bertahun-tahun, saat pertarungan dimulai, semua orang telah menunjukkan kerja tim yang ekstrim. Dai Mubai memotong langsung dan menyerang sisi depan. Juzhu King tiba-tiba menyerang dari punggungnya dan terutama berfokus pada tubuh bagian bawah. Dan Fatih jatuh dari langit. Lebih lanjut menambahkan Tang San Blue Silver Overlord Spear dan amplifikasi beberapa atribut instan Ning Rongrong yang kuat, kekuatan ledakan yang mereka ekspresikan sekarang bahkan dapat membuat judul Doulo normal menjadi pucat karena terkejut, hanya mampu menghindar. Namun, siapa yang mereka hadapi, bukanlah judul Doulo yang normal. Begitu serangan Dai Mubai dan Juzhu King jatuh ke tubuh Sword Doulo, tangan kanannya menggenggam gagang pedang 7 pembunuh bintang 9 itu, dan begitu dia menggenggam pedang itu, yang paling dia rasakan adalah jarak Dai Mubai dan Juzhu King yang sangat dekat dengannya pada saat itu. Chen Xin sepertinya bukan hanya seseorang, tetapi badai, dengan momentum yang tak terlukiskan tiba-tiba meledak keluar dari tubuhnya. Dai Mubai yang menanggung beban terberat hanya merasa seolah-olah dia terkena kekuatan yang sangat tajam dan besar. Bahkan penguatan domain Deat God, domain perak biru, dan judul 9 harta karun Ning Rongrong tidak cukup untuk menahannya. Kemampuan roh yang awalnya sudah dirilis sebenarnya terganggu oleh kekuatan belaka. Hanya momentum frontal yang tangguh benar-benar membuat Dai Mubai berhenti tiba-tiba dalam tanggung jawabnya. Bukannya dia ingin berhenti, tetapi di bawah momentum seperti badai dahsyat, dia harus berhenti. Di tengah dengungan yang dalam, sudah ada tetesan darah yang keluar dari mulut Dai Mubai. Jatuh mundur beberapa langkah di luar kendali, bahkan beberapa amplifikasi di tubuhnya tidak dapat membantu mendukung dirinya sendiri. Cara yang mengesankan dari pedang Doulo seperti pedang besar yang diisi dengan esensi yang mengenai tubuhnya dengan keras. Juzhu King juga merasa tidak sehat. Dia adalah yang paling dekat dengan tubuh Sword Doulo. Jadi meskipun dia tidak menderita momentum frontal, begitu cakarnya terayun keluar, dia hanya merasa seolah-olah ditutupi oleh pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya. Rasa sakit yang hebat datang dari setiap bagian tubuhnya, dan dia secara tidak sadar melompat kembali. Begitu Dai Mubai dan Juzhu King ditahan, Ma Hongjun sudah turun dari langit. Api Phoenix panas yang membakar mengubah tubuhnya yang gemuk dan besar menjadi meteor dan hancur. Memutar cahaya yang langsung menutupi pedang Doulo, tinju kanannya meninju ke tanah dengan seluruh kekuatannya. Kemampuan roh keempat, Phoenix Cry Sky Strike, dirilis. Momentum yang meletus saat Sword Doulo menggenggam Seven Kill Sword secara bersamaan menangkis Dai Mubai dan Juzhu King, juga merupakan momen baginya untuk menarik sikapnya yang mengesankan, dan itulah alasan mengapa Ma Hongjun masih menyerangnya daripada berhenti dan mundur. Dan ketika tubuh Ma Hongjun mendarat, dengan tinju kanan meninju ke tanah, cahaya keemasan ilusi telah mencapai Sword Doulo, tepatnya Blue Silver Overlord Spear milik Tang San. Waktu yang dipilih Tang San untuk melepaskan kemampuan roh adalah tepat. Jika sedikit lebih awal, maka itu akan menembus tubuh Ma Hongjun. Sementara jika sedikit kemudian, pedang 7 pembunuh di tangan pedang Doulo akan ditebang, tidak meninggalkan kesempatan untuk serangan Ma Hongjun. Jika itu pertarungan sungguhan, dengan kekuatan Sword Doulo, dia pasti akan terbunuh dengan mudah tanpa ragu. Ketika Blue Silver Overlord Spear milik Tang San tiba, tepat pada saat pedang 7 pembunuh pedang Doulo terangkat, dan saat Ma Hongjun melepaskan Phoenix Cry Sky Strike miliknya. Area ini adalah hutan besar di halaman belakang Akademi Shrek, yang dipenuhi dengan rumput perak biru, dan semakin banyak rumput perak biru, domain perak biru Tang San akan semakin kuat dalam efek amplifikasinya.
Di bawah amplifikasi pagoda ubin 9 harta karun dan domain perak biru miliknya sendiri, tombak tuan perak biru yang dilepaskan olehnya telah mencapai efek yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana bahkan dengan kekuatan seperti pedang Douluo, dia tidak dapat mengabaikan serangan menusuk seperti itu. Semua orang hanya merasakan pergelangan pedang Douluo bergerak sedikit, dan kemudian pedang 7 pembunuh menyala, tanpa kemampuan roh apapun, hanya mengarahkan pedang ke depan dengan ringan. Bilah biru jernih telah menghalangi jalan tombak tuan perak biru. Weng, dengungan yang bergetar bahkan membuat Grandmaster dan Bai Chenxiang yang jauh dari sini mundur selangkah. Adegan aneh muncul. Blue Silver Overlord Spear yang kuat sebenarnya telah dipotong menjadi 2 bagian oleh pedang, dan berubah menjadi 2 garis cahaya keemasan yang meluncur melewati kedua sisi tubuh Sword Douluo. Tertarik oleh momentum, seluruh tubuh Tang San jatuh ke depan dengan cepat, dan cahaya di sekelilingnya segera meredup. Tetapi pada saat yang sama, tubuh Sword Douluo akhirnya berhenti selama sepersekian detik, dan efek lanjutan dari Phoenix Cry Sky Strike dari Ma Hongjun terungkap dengan sendirinya. Menghadapi kekuatan penuh yang dilontarkan oleh Shrek Seven Devils, bahkan dengan kekuatan Sword Douluo, masih mustahil untuk sepenuhnya menghindari serangan mereka tanpa menggunakan kemampuan roh yang kuat. Tentu saja, ini juga terkait secara signifikan dengan penanganan waktu oleh Tang San. Hong, cahaya putih intens tiba-tiba meledak dari tubuh Dai Mubai. Kemampuan roh keempat hujan meteor macan putih berkembang. Melepaskannya tepat saat Phoenix Cry Sky Strike milik Fatih berubah menjadi pilar api yang kuat dan naik ke langit, membentuk serangan 2 cabang. Pada awalnya adalah salah satu metode serangan paling mahir dari Shrek Seven Devil saat itu. Dan pada saat ini, seuntai kaisar perak biru menyerbu ke samping tubuh Ma Hongjun meskipun nyala api Phoenix panas dan memutar pinggangnya yang tebal. Di tengah ledakan besar, nyala api Phoenix yang kuat dan hujan meteor macan putih menyerang dari kedua sisi dan sepenuhnya terkonsentrasi pada satu titik. Saat berikutnya, tubuh Ma Hongjun sudah segera ditarik kembali oleh Tang San, dengan Dai Mubai dan Ju Zhuqing bergerak mundur secara bersamaan. Cahaya api tiba-tiba memudar, dan semua orang terkejut bahwa pedang Douluo Chenxin yang awalnya bermandikan dalam 2 serangan kuat kemampuan roh di bawah 2 amplifikasi utama telah benar-benar menghilang. Yang tersisa di tempatnya adalah pedang 7 pembunuh yang besar, dengan panjang 2 meter dan lebar setengah meter. Pedang itu baru saja dimasukkan ke tanah, identik dengan pedang 7 pembunuh di tangan Chenxin sebelumnya, hanya jauh lebih besar. Tampaknya setiap serangan sebelumnya tidak ada bedanya. Tepat ketika Tang San menarik Ma Hongjun kembali, 6 baris cahaya pedang yang kuat di depan pedang raksasa itu semuanya menulis karakter besar, bunuh, dan setiap cahaya pedang berwarna hitam. Itu bukan warna kekuatan roh asli Sword Douluo, melainkan dimensi lain yang terbuka saat lampu pedang memotong ruang terbuka. Ma Hongjun hanya merasa baju di belakang punggungnya basah oleh keringat. Jika dia masih di tempat itu, konsekuensinya mungkin dia berkeping-keping. Jika semua orang dapat dikatakan berpikir bahwa pertarungan itu hanya untuk bertukar petunjuk pada awalnya, maka mereka sekarang benar-benar mengerti bahwa apa yang dikatakan pedang Douluo Chenxin tidak palsu. Dia benar-benar tidak berencana untuk menahan diri. Tekanan yang tiba-tiba meningkat membuat Shrek Seven Devils merasa tidak bisa bernapas, terutama Ma Hongjun yang telah dipotong-potong, yang mata kecilnya menunjukkan cahaya yang luar biasa suram. Melolong. Di bawah tekanan besar, Dai Mubai meraung, memisahkan kakinya, dan merentangkan kedua tangannya ke samping tubuhnya. Seperti lingkaran, bulu di seluruh tubuhnya tumbuh menggila dan cincin roh kelima menyala. Putaran demi putaran cahaya keemasan yang kuat bangkit dari kakinya, dan setelah setiap lingkaran emas yang naik, auranya akan sedikit membengkak. Bahkan hantu macan putih di belakang punggungnya naik sudah menjadi emas. Suara Ju Zhuqing terdengar jelas, ini adalah kemampuan roh kelima Mubai, transformasi iblis harimau putih, ini mirip dengan transformasi Vajra harimau putih, dan dorongan mereka dapat menumpuk. Sebelum dia selesai berbicara, pedang besar di tanah itu telah meninggalkan tanah dan pedang besar itu mengayun ke atas, dengan cahaya biru yang kuat menebas dengan tiba-tiba. Bilah cahaya biru besar menabrak Dai Mubai seperti pelangi yang menakjubkan secara langsung. Tidak diragukan lagi, pedang raksasa ini adalah avatar roh pedang Douluo Chenxin. Meskipun tidak ada yang bisa mengerti mengapa dia bisa berubah menjadi pedang dari daging, mereka tahu bahwa pedang ini, apalagi mereka, mungkin tidak bisa diblokir bahkan oleh judul Douluo yang normal. Mubai, lanjutkan. Suara tenang Tang San datang. Saat berikutnya, dia sudah berada di udara. Kemampuan tulang roh Xiao Wu, teleportasi, dirilis. Selanjutnya, seluruh tubuh Tang San telah ditutupi oleh cahaya keemasan, tubuh emas tak terkalahkan dilepaskan. Suara retak yang terdengar seperti robekan logam datang dari langit. Pelangi yang menakjubkan diblokir oleh tubuh Tang San dengan kekuatan belaka.
Tetapi pada saat yang sama, lapisan Fatamorgana kabur melonjak dari belakang Shrek Seven Devils dan segera menutupi seluruh medan pertempuran. Tiba-tiba, semuanya menjadi ilusi dan tampak seperti alam mimpi yang kabur. Di bawah penutup tebal cahaya yang bersinar, semua orang dari 6 iblis Shrek merasakan semacam perasaan mental khusus bahwa segala sesuatu di depan mata mereka menjadi tidak nyata. Tetapi mereka masih bisa merasakan lokasi satu sama lain dan pedang Douluo dengan jelas. Jadi dari mana datangnya cahaya warna-warni yang tebal itu? Itu persis pagoda ubin 9 harta karun Ning Rongrong. Saat itu, Tang San memberikan tulang roh dari Xinian ke Ning Rongrong, dan dia mendapatkan kemampuan ini. Kemampuan yang dibawa oleh Merajbone bernama Fantasy Space. Setelah dicampur dengan roh pagoda ubin 9 harta karun, efek ruang fantasi jauh lebih kuat daripada yang digunakan oleh Xinian. Bagaimanapun, judul 9 harta karun adalah roh bantu terbaik di dunia. Efek Fantasy Space, di bawah kendali pengguna, dapat membawa peningkatan kekuatan spiritual teman hingga 20%, dan juga membuat jaring spiritual yang akan membuat satu sama lain menghubungkan pikiran mereka, tidak mungkin tersesat dalam Fatamorgana. Tetapi bagi musuh, itu akan menghasilkan efek halusinasi yang tidak hanya menyebabkan salah arah, tetapi juga melemahkan kekuatan spiritual musuh secara terus-menerus oleh efek psikedelik.